Oke, saya dengan Maylin Moha, saya akan menjelaskan gerak pada tumbuhan. Gerak tumbuhan terjadi karena stimulasi atau gangguan dari lingkungan dan adanya pertumbuhan itu sendiri. Gerak tumbuhan sebagai tanggapan dari stimulasi. Tumbuhan melakukan gerakan menuju arah sumber stimulasi, menjauhi, atau melakukan gerak tanpa menunjukkan arah tertentu. Berdasarkan sumber rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, gerak endonom dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Jadi gerak endonom disebut juga dengan gerak autonom. Gerak endonom ada terbagi dua macam. Pertama, gerak nutasi. Gerak nutasi ini gerak secara spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Contohnya adalah gerak rotasi sitoplasma atau yang disebut dengan siklosis pada sel-sel daun hidrilla. Kedua, gerak higroskopis terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya, kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Misalnya gerak yang terjadi pada membukanya kotak spora, tumbuhan paku, dan lumut pita. Masuk ke gerak etionom atau gerak esionom. Gerak etionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan responnya, gerak etionom dibagi menjadi tiga: gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut dengan tropisme positif. Sedangkan jika gerak responnya menjauhi arah datangnya rangsangan disebut tropisme negatif. Ada beberapa contoh gerak tropisme: gerak batang tumbuhan ke arah cahaya, gerak akar pertumbuhan ke pusat bumi, gerak akar menuju air, dan gerak membelit ujung batang atau sulur pada jenis tumbuhan bersulur. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 7. Pertama, fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, termotropisme, hygrotropisme, kemotropisme, dan skototropisme. Baik, saya akan menjelaskan lagi apa itu fototropisme. Fototropisme adalah gerakan tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contoh dari fototropisme adalah pertumbuhan keloptil rumput menuju arah datangnya cahaya. Ini gambar ujung tanaman, daunnya mendekati cahaya matahari. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme disebut juga dengan gravitropisme. Geotropisme positif jika responnya menuju ke bumi atau menuju ke bawah. Ketiga, hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Gerak arah tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah atau yang berair. Misalnya gerak akar kaktus yang untuk mencari air.
Kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia, misalnya gerakan akar yang menuju unsur hara atau pupuk dalam tanah. Kelima, tigmotropisme. Tigmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Contoh dari tigmotropisme yaitu pertumbuhan tanaman tulur yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang membelit bagian penepalnya. Keenam, termotropisme, pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau berupa contohnya tropisme adalah pertumbuhan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungan mencapai min 1 derajat Celcius. Salah satu cara menghindari kekeringan daun di musim dingin dan menutup stomata. Ini adalah tumbuhan rhododendron. Ketujuh, skototropisme. Skototropisme yaitu pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Contohnya Polyanthus tuberosa atau bunga sedap malam yang mekar pada malam hari. Gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ada beberapa contoh gerak nasti. Pertama itu menutupnya daun putri malu dan tumbuhan Venus karena sentuhan. Menutupnya daun majemuk pada tanaman polong saat malam hari. Membuka dan menutupnya bunga pukul 4. Membuka serta menutupnya stomata. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi 6 gerak. Pertama, fotonasti, niktinasti, tigmonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Misalnya bunga pukul 9 yang mekar pada pukul 9 juga. Dan bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang akan mekar pada sore hari dan menutup esok paginya. Niktinasti yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Misalnya malam hari yang mengaktifkan daunnya. Misalnya pohon duri di malam hari yang mengaktifkan daunnya pada saat hari mulai gelap. Tigmonasti. Tigmonasti adalah gerakan nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Misalnya gerak mengatupnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Termonasti. Gerak termonasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, misalnya mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya yang sesuai. Haptonasti. Gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga, misalnya menutupnya daun tanaman kantung semar dan Venus ketika tersentuh serangga kecil. Keenam, nasti kompleks. Gerak nasti kompleks ini disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangannya
yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Contoh gerak nasti kompleks, gerakannya membuka dan menutup pada stomata. Gerak taksis. Gerak taksis seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan taksis. Rangsangan taksis dibedakan menjadi dua macam gerak, fototaksis dan kemotaksis. Gerak fototaksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya, misalnya klorofil yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Kedua, kemotaksis. Gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia, misalnya spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan metagenesis tumbuhan lumut atau bryophyta.